Mathematics of Finance, di mana Mathematics of Finance ini sangat erat sekali hubungannya dengan pelajaran-pelajaran Anda di akuntansi terutama, atau di manajemen juga. Kebetulan ini sebagian besar adalah semuanya adalah di akuntansi. Kita bicara tentang bunga majemuk, ini jadi Mathematics of Finance ya. Kemudian yang tentunya untuk menyelesaikan, tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan logaritma, menyelesaikan masalah time value of money, jadi nilai uang berdasarkan waktu, dan menyelesaikan permasalahan yang bermasalah dengan bunga majemuk continuously. Kemudian bagaimana kita membahas tentang annuities, yaitu kalau gampangnya cicilan gitu ya, dan bagaimana kita membuat mengamortisasi pinjaman loan dan set up an amortization schedule dengan menggunakan ini, bisa Anda gunakan untuk membandingkan kredit mana dengan bunga berapa yang akan lebih cocok. Jadi ini tujuan dari pelajaran hari ini. Kemudian tentunya yang pertama saya akan bahas, yang pertama adalah bunga majemuk, compound interest ya, bunga majemuk, di mana kemudian yang kedua nanti present value, dan tentunya future value. Kemudian interest compounded continuously, annuity, dan amortization loan. Compound interest, rumusnya sebetulnya satu ini saja semuanya. Compound interest atau S, ya, disebutkan sebagai S pada satu periode N, sekian periode, jumlah periodenya adalah N, dengan tingkat bunga tertentu, periodic rate, kita simbolkan dengan R, adalah S sama dengan berapa nilai awalnya, principal, ini P-nya adalah principal, kemudian 1 ditambah R per periode, dan N adalah jumlah periode. Untuk diketahui bahwa kalau kita mendapatkan tingkat bunga bank itu adalah, misalnya hari ini kalau nggak salah Bank BI itu menetapkan tingkat bunga acuannya adalah 4% selalu per tahun, disingkatnya per annual ya. Jadi 4% per annual. Berarti kalau per bulan, per hari, per jam, per detik, atau pasti dibagi dengan jumlah waktunya. Nah, 4% ini adalah R per tahun. Kalau dia per periode, kita bagi berapa periodenya. Kemudian misalnya di dalam contoh yang saat ini yang kita ini kan, oh ya, sebelum ke sana berarti Anda harus tahu ada bunga harian, bunga bulanan, bunga tahunan, bunga per 3 bulanan atau triwulan, atau bunga semesteran. Jadi ada beberapa macam ini. Yang kita akan bahas di contoh yang berikut ini adalah, misalnya ada seseorang atau Anda mempunyai uang $500 ya. Kemudian pada akhir tahun ketiga, nilainya menjadi 588,38, karena ini dalam bentuk tabungan misalnya. Jika bunganya dalam bentuk compounded semi-annual, jadi bunga berbunga per semester. Semi-annual berarti setengah tahunan atau 1 semester. Carilah berapa tingkat bunganya jika compounded semi-annually, dan sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Jadi kita tahu P-nya adalah sama dengan kalau di sini sama dengan $500 ya. Itu nilai awal ya, $500. Sedangkan S-nya, compound amount-nya S, nilai akhirnya itu adalah
588,38 ya. Kemudian yang kita tahu bahwa dia 3 tahun. Jadi 3 tahun, kemudian dia per tahun adalah 2 kali bunga semester. Sehingga periodenya, jadi N-nya sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau dia triwulan, quarterly, maka 3 kali 4. Kalau dia bulanan, berarti 3 kali 12. Gitu ya. Itu yang perlu diinikan. Jadi ini N-nya sama dengan 6. Mari kita lihat solusinya. Ini adalah jika terdapat dari 2 kan semi annually, karena semi annual ya, atau semesteran, saya tulis saja semester ya, karena satu semester itu 1 tahun 2 semester kan, kali 3 tahun ya, sehingga 6 periode bunga. Maka di sini kita masukkan 500 adalah P ya, P 1 tetap ditambah R, R-nya berapa belum diketahui, tapi N-nya diketahui, yaitu 6 periode di sini. Itu sama dengan S. Ini adalah S ya. Jadi 1 ditambah 6 pangkat 6, 1 ditambah R pangkat 6 sama dengan 588,38. 500-nya kita pindah ke sisi kanan menjadi pembagi. Oke. Jadi 1 ditambah R akan sama dengan akar pangkat 6. Kalau di sini di akar pangkat 6, sini akar pangkat 6, maka ini jadi 1 plus R sama dengan akar pangkat 6, 588,38 dibagi 500. Tinggal kita cari saja dengan kalkulator nanti. R sama dengan akar pangkat 6, 588,38 per 500 dikurangin 1, karena di sini adalah plus 1. Itu setara dengan 0,0275. Kalau dipersenkan berarti menjadi 2,75%. Ya, dibagi 100 kan? Dikalikan 100, sorry. Kalau dipersenkan dikalikan 100 ya. Sama dengan 2,75%. Jadi tingkat bunga per periode semi annual adalah 275. Sehingga nominal rate-nya atau tingkat bunga nominalnya itu adalah 5,5% compounded semi annually. Ada yang susah ini? Nggak ada? Ayo, gimana? Ada yang susah nggak ini? Rani? Vivi? Halo? Tidak, Pak. Lanjut ya? Oke. Jadi compounded interest, Pak. Jadi kalau seperti ini langsung. Dan ini langsung dengan menggunakan kalkulator Anda akan mendapatkan angka ini. Belajar gunakan kalkulator dengan baik. Ada manualnya kalkulator kan di internet juga banyak. Kemudian yang contoh berikutnya adalah compound interest, bunga majemuk. Misalnya seseorang ingin menabung $600 dan akan ingin mendapatkan nilai $900 pada tingkat bunga 6% yang compounded quarterly. Compounded quarterly berarti 1 tahun dapat 4 kali dalam per tahun ya. Saya nulisnya per annual, PA per tahun ya. Jadi maka nilai bunganya per periode, rate per periodenya adalah 0,06, ingat 6% dibagi 100, 0,06 dibagi 4 akan mendapatkan 0,015. Kita ngikutin rumus yang tadi, rumusnya adalah tetap S sama dengan P kali 1 ditambah R. Iya. Pangkat apa? N. Oke. Jadi N-nya yang kita cari. Nah, N kalau kita cari, saya tidak usah mengajarkan log dan log aja. Ini sudah ada prakteknya yang sering digunakan dalam ini.
Ln ini logaritma natural. Jadi kita lihat aja di sini 900 adalah S, ya. Ini S. Kemudian 600-nya adalah P, principal. S adalah compound amount. P-nya adalah principal amount, ya. Jadi 900 sama dengan 600 kali 1 ditambah 0,15 atau 0,15 atau 1,015 pangkat N. Ini yang kita mau cari. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita pindahkanlah yang 1,015 N pangkat N ini kita pindah ke kiri. Dan 900 dibagi 600 adalah sama dengan 1,5. Betul? Maka kita gunakan ln untuk mengeluarkan ini, N ini, supaya dia tidak mengganggu, tidak menyusahkan perhitungan. Jadi kalau kita ln 1,015 N pangkat N, maka akan sama dengan N dikalikan ln 1,015. Itu sudah formula, rumus, ketentuan. Kalau dia pangkat, pangkatnya bisa keluar. Itu dia ada di bab 4, ya, penjelasannya. Kalau di sini di ln, di sini juga ln dong. Maka di sini ln 1,5. Cara menggunakan ln di kalkulator tentunya mudah. 1,5 save yang ada tanda ln-nya. Kalau nggak save, alt, saya juga tergantung kalkulatornya. Sehingga N sama dengan ln 1,5 dibagi ln 1,015. Ketemulah 27,233. Saya contohkan di sini ada, saya contohkan ke ini cara menghitung ln, yaitu bagaimana menghitung ln. Jadi di sini saya klik ke internet, saya masuk ke internet, saya cari kalkulatornya, misalnya Casio kalkulator ln. Maka how to calculate exponential dengan kalkulator saintifik. ln 3,6, maka kita bisa gunakan saya ulang lagi, perhatikan di kalkulatornya ya, ln 36. Ya, ulangi lagi. Kecepatan ya. Kalau kecepatan saya carikan yang ini, ln yang lain lagi. Kelamaan. Log dalam kurung 14. Di sini ada log di sini. Ya. Kalau ln ya Anda gunakan ln. Saya perbesar aja. Karena dia log, pasti log 10. Sama dengan kalau ini pembulatan, kalau 9 Anda bulatkan, kalau 2 ya nggak usah ya. Jadi log 0,012. Karena log berarti log itu basisnya 10. Log
dalam kurung 0,00 sekian kurung tutup, atau ya jangan lupa ya sama dengan oke. Kalau log 0,00 pasti minus ya. Kalau len gimana? Ya tentu pakai yang simbol lennya. Simbol lennya ada di sebelahnya. Ya, len 3 misalnya di sini. Lah, ini log natural, log E. Jadi ini ada len di sini. Nah, kalau dia ada yang kuning, berarti Anda gunakan shift. Kalau yang merah, yang dipakai gunakan alpha. Oke? Nah, saya kira cukup untuk penjelasannya ya. Jadi gitu. Nah, kalau pembagian ya udah, len ini dibagi ini gitu. Ini contoh di sini len 3 bagi 7. Ya len dalam kurung 3 dibagi 7 kurung tutup. Ya. Ya. Ini contohnya. Len 3 dibagi 7. ln 3 dibagi 7. Kurung tutup. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Saya akhiri di sini. Stop. Effective rate atau RE simbolnya untuk 1 tahun untuk yang adalah sama dengan RE sama dengan 1 ditambah R dibagi periode dikalikan periode. Misalnya periodenya triwulan tadi kan jadi 4. Jadi 1 ditambah R per periode dibagi jumlah periode pangkat N periode dikurangin 1. Itu adalah rumusnya effective rate. Nggak usah dihafalin, kok Anda bisa lihat lagi ke buku. Saya juga bukan orang hafalan, jadi saya nggak pernah hafal rumus-rumus ini. Mungkin karena terbiasa, akhirnya lama-lama hafal. Jadi effective rate sama dengan 1 ditambah R bagi N pangkat N dikurangin 1. Sebagai contoh di sini adalah, misalnya kita memiliki uang sebesar $12.000 dan itu ditaruh di bank selama 15 tahun, di mana diinvestasikan dengan tingkat bunga efektif 5%. Maka dengan bunga efektif 5% kita akan dapatkan bahwa S sama dengan ini adalah P-nya ya kali 1,05 pangkat 15 sama dengan 947 $947,14 atau 14 sen di sini ya. Jadi ini adalah bunga per tahun selama 15 tahun. Kalau sudah diketahui effective rate, nggak usah dibagi periode lagi ya, karena effective rate harus per tahun. Kalau yang tadi kan bunga per periode, yang ini enggak. Sudah mulai dari ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, membandingkan suatu bunga itu bisa kita lihat dengan menggunakan bunga efektif. Sebagai contoh di sini, seorang investor harus memilih apakah dia akan tabungkan pada bunga $6 dengan bunga berbunga harian, atau 6/8 dolar dengan bunga berbunga triwulanan. Kalau ini bunganya bunga berbunga harian, jadi bunganya pun ikut berbunga gitu ya. Mana yang paling baik? Maka kita menghitungnya harus menggunakan effective rate. Dengan effective rate, maka kita lihat di sini 1 ditambah 0,06 adalah bunga yang 6%,
pangkat 365 dibagi 365 dikurangi 1. Nilainya adalah 6,18. Jadi effective rate-nya adalah 6,18 kalau dia tingkat bunganya adalah 6%. Yang kedua, 1 ditambah 0,6125 atau 6/8 ya, dibagi 4 kali periode bunga, pangkat 4 periode bunga. Dikurangin 1 akan sama dengan 6,27. Ini, kalau melihat ini pasti ini lebih besar. Bukan karena ini lebih besar dari itu, tapi karena memang kebetulan ini kadang-kadang kita bisa dapat dia lebih besar di ini kalau dia mendekati. Misalnya dia 6,16 mungkin sudah akan menjadi lebih besar. Jadi pilihannya pilihan adalah yang kedua ini sebagai bunga yang terpilih. Jadi kita memilih bunga 6/8% untuk compounded quarterly. Walaupun bunga harian harusnya bunga berbunga semakin besar, tapi karena mungkin terlalu kecil sekali jaraknya. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang membandingkan ini. Nah, berikut ini adalah present value, nilai sekarang. Jadi kalau Anda dikasih pertanyaan, mana lebih senang mana? Dikasih uang sekarang $1.000 atau nanti setahun yang akan datang $1.000? Saya yakin semua orang mending sekarang, Pak. Karena apa? Nah, itu pertanyaan yang paling ini. Kenapa kok Anda menarik? Karena dengan dapat uang sekarang, tentu Anda bisa gunakan sebagai modal, atau ditabung atau sebagai apa saja yang nilainya tentu akan jauh lebih besar daripada kita terima 1 tahun yang akan datang. Nilai 1.000 itu. Jadi, nah karena present value, maka rumus yang digunakan adalah kebalikan dari compound tadi, compound interest. Di sini P itu rumus yang compound value kan sama dengan P sama dengan S sama dengan P kali 1 plus R pangkat N. Ya. Karena ini pangkat N, maka kita bisa peroleh bahwa kalau kita balik P-nya pindah ke sana, jadi turun. Atau yang kita pindahkan adalah ruas ini kita pindahkan ke kiri. Maka akan jadi S kali 1 plus R pangkat minus N. Jadi rumusnya cuma 1, cuma dibolak-balik saja. Ya. Di sini ingat ada minus N. Contoh untuk present value. Berapakah nilai sekarang dari $1.000 yang akan kita peroleh 3 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 9% compounded monthly. Jadi 9% bunga berbunga bulanan dalam waktu 3 tahun. Kalau bulanan dalam 3 tahun berarti kita cari periodenya dulu. Jadi N sama dengan bulan 3 tahun kali 12 bulan. Akan sama dengan 36 bulan. Karena N-nya kali 12, R-nya juga harus dibagi 12 dong. R sama dengan, ini sudah ada, 0,09 dibagi 12. 0,0075. Sehingga nilai sekarangnya, principal value-nya adalah 1.000 kali 1,0075 pangkat minus 36. Jadi kalau kita meletakkan uang 764,15 sekarang dan bunga banknya adalah 19% dan bunga berbunga per bulanan, maka kita akan mendapatkan $1.000 pada saat 3 tahun yang akan datang. Oke, jelas? Halo. Kalau jelas saya lanjutkan. Oke, itu dong, dijawab dong. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh berikutnya adalah kita menggunakan
persamaan nilai. Contohnya seseorang akan melunasi utang $3.000 yang seharusnya jatuh tempo 6 tahun yang akan datang. Jadi 6 tahun yang akan datang dia harus membayar $3.000. Akan tetapi dia membayar dengan cara mencicil dengan 3 macam pembayaran, yaitu saat ini dibayar 500, kemudian 1.500 3 tahun yang akan datang, dan yang terakhir dibayar pada tahun kelima. Jadi di sini harusnya bayar 3.000 6 tahun yang akan datang, tapi dia saya bayar 500 dulu 6 tahun lebih dahulu, 5 tahun yang sebelumnya. 6 tahun lebih dahulu. Yaitu $500. Kemudian 1.500 di tahun ketiga, dan di tahun kelima dia lunasi sisanya. Nah, berapakah pembayarannya? Pembayaran pada tahun kelima jika tingkat bunganya adalah 6% compounded annually. Berarti periodenya per tahun 1 ya. 6 tahun jadi 1-1. Maka solusinya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Tahun ke-0, ingat ya, mulainya dari 0, kemudian diakhiri dalam tahun ke-6. Di tahun ke-6 kita tulis berapa nilai yang harus dibayar, 3.000. Oke. Kemudian di tahun ke-0 kita bayar 500. Kalau di tahun ke-0 500, maka sebelum ke sana, di tahun dia mau dilunasi di tahun kelima. Berarti di tahun kelima harganya berapa? Di tahun kelima harganya adalah 3.000 dikalikan, atau di sini adalah S kali 1 min plus R pangkat min N. Ya, rumusnya present value. Jadi bahwa pada saat tahun kelima nilai hutang yang 3.000 tadi menjadi 3.000 kali 1,06 pangkat min 1. Itu yang kita makan sebagai nantinya akan kita kurangkan dengan nilai yang lain, dan nilai X dia harus sama dengan 0. Nah, di tahun ke-0 kita membayar 500. Berarti nilainya pada saat tahun kelima, maka kita gunakan rumus yang P kali 1 plus N plus R pangkat N. Ini R ya. Jadi sehingga kita berarti 500 dikalikan 1,06 pangkat, kita lihat berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 tahun pangkat 5. Ya. Jadi 5 dikurangin 5 tahun dikurangin 0 tahun. Jadi sama dengan 5. Sedangkan di tahun ketiga dia juga membayar dengan jumlah 1.500. Tahun ketiga ke tahun kelima adalah 2 periode. Jadi 1.500 kali 1,06 pangkat 2. Oleh karena itu, berapakah X-nya? Ini adalah jawaban yang salah. Ini bukan ini harusnya. Maka itu harusnya jadi sama dengan berapa? 3.000 kali itu. Jadi saya tulis kembali di sini 3.000 kali 1,06. Saya mungkin saya pakai Excel saja supaya saya lebih cepat menjelaskan kepada Anda. Sebelumnya saya print screen dulu supaya gampang nih. Print screen biar gampang. Saya pindah ke Excel dulu. Ini saya tutup dulu. Contoh berikutnya adalah, kalau tadi adalah present value, sekarang adalah lebih ini kan present value atau nilai sekarang. Nah, ini net present value, nilai sekarang bersih, yaitu nilai sekarang dikurangin berapa jumlah nilai yang diinvestasikan. Umumnya ini digunakan untuk menghitung apakah suatu investasi proyek itu
eh, apa namanya, layak atau tidak net present value. Dan net present value ini biasanya disambung juga dengan IRR, internal rate of return, IRR. Jadi di dalam net present value adalah jumlah berapa nilai sekarang dikurangin initial investment. Sebagai contoh, ini initial investmentnya adalah $20. Misalnya Anda invest dengan $20 pada suatu bisnis yang akan menghasilkan cash flow, jadi uang masuk sebagai penjualan atau dari apapun, atau dari nilai apa namanya, dividen dan seterusnya. Di tahun kedua, 3 dan 5 dengan modelnya seperti ini. Tahun kedua dia mendapatkan cash flow $10. Tahun ketiga dia dapat 8.000, tahun kelima dapat 6.000, dan seterusnya. Maka dengan asumsi bahwa tingkat bunganya $7 compounded annually, carilah berapa net present value dari cash flow ini. Nah, karena dimintanya mencari ini, maka kita buatlah dulu perhitungannya seperti berikut. NPV sama dengan, ya, kalau Anda lihat di sini, rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu kita cari di sini nilai presentnya dari 10.000. 10.000 adalah S, ya, ini adalah S. Kemudian, sorry, aduh, jelek amat itu di sini. Ini belajar menggambar dengan apa namanya, model apa mouse, jadi seperti ini. Jadi di sini saya akan tulis ulang. Jadi ini adalah S, ini adalah S, kemudian 1,07 berarti adalah 1 plus R, ya. R itu berarti bunga per periode. Pangkat min N. Oke. Jadi 10.000 kali 1,07 pangkat min 2, karena dia tahun kedua. Tahun ketiga berarti 8.000 kali 1,07 pangkat min 3. Tahun kelima sama dengan 6.000 kali 1,07 pangkat min 5. Minus 20.000 tidak dipangkatkan apa-apa karena dia sekarang dikeluarkannya. Dan dia minus karena dia dikeluarkan. Kalau ini adalah inflow, cash flow, cash inflow. Jadi dia masuk uangnya. Yang ini uang keluar, belum dikembalikan, masih jadi modal. Jadi totalnya di sini maka net present value-nya adalah minus 457,31. Walaupun dia masih punya uang $20.000 di perusahaan tersebut. Karena seharusnya kalau ditaruh bank saja, dia pasti akan mendapatkan sejumlah uang tadi plus 457,21. Itu kalau 7% bunganya Anda bisa hitung lagi. Jadi gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi sudah net present value, saat ini kita interest compounded continuously. Kalau bunganya tadi bunga per periode, periodenya adalah tahunan, periodenya adalah tribulanan, periodenya semi-annually, periodenya harian, ataupun periodenya adalah jam-jaman, dan seterusnya. Nah, kalau compound amount under continuous interest, maka dia bunga berbunga setiap saat. Jadi kalau bunga detik yang lalu sudah ada, langsung dihitung lagi, berbunga lagi. Nah, rumusnya menjadi berbeda dengan yang tadi, yaitu nilai amount compound amount sama dengan principal kali 1 ditambah R dibagi K pangkat KT. Nah, ini definisinya seperti itu. Hanya berapa Anda bisa lihat nanti di lebih jelasnya di penjelasan untuk ininya. Nah, biasanya rumus ini juga disingkat menjadi apa namanya, KT dan KT ini diselesaikan dengan menggunakan bilangan E.
Jadi di sini ada E pangkat RT. Ini kalau kita ringkas semuanya ini menjadi E pangkat R kali T. Ya. Misalnya kita mempunyai nilai 100 dan diinvestasikan dengan tingkat bunga per tahunnya adalah 5%. Yang compounded continuously. Tidak lagi compounded monthly, tidak lagi compounded semi-annually. Carilah compound amount pada akhir periode 1 tahun. Maka kita gunakan S sama dengan P kali E RT. Atau sama dengan 100 kali E pangkat 0,05 kali 1 sama dengan 105,13. E bilangan ini, dan ini bisa dicari di kalkulator. Seperti tadi. E pangkat, jadi ada EX kalau di simbolnya di kalkulator. Kemudian pada tahun kelima berapa? S sama dengan 100 kali E pangkat 0,05 kali 5 sama dengan E pangkat 0,025 atau sama dengan 128,40. Oke? Kita lanjut. Atau ada temannya yang masuk, sudah masuk semua nggak ya? Saya berhenti. Effective rate under continuous interest. Nah, effective rate under continuous interest adalah sama dengan RE sama dengan E pangkat R dikurangi 1. Sedangkan present value under continuous interest, jadi perhatikan nanti di ininya tingkat bunganya seperti apa, continuous atau monthly atau semi-annually dan lain-lain. Maka present value-nya adalah P sama dengan S pangkat E min RE. S kali E pangkat min RT. Tadi sudah dijelaskan, sudah pernah dipakai di contoh. Nah, ini adalah beberapa yang perlu Anda ketahui. Effective rate dan present value dari continuous interest. Nah, bagaimana amount value dalam continuous interest? Tinggal dibalik aja. Jadi S sama dengan P kali E pangkat RT. Ini adalah present value, ini adalah compound amount pada continuous interest. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalnya trust fund. Trust fund itu contohnya adalah Anda punya anak dan Anda ingin bahwa nanti setelah dia berumur, kalau masuk universitas itu berumurnya 17-18an, maka kalau bisa dia sekolah di luar negeri dan dia membutuhkan dana, misalnya di sini adalah 25.000, pada saat dia berumur 20, dia memerlukan dana 25.000 dolar untuk sekolah misalnya. Dan Anda tahu bahwa tingkat bunga continuously annual misalnya di bank adalah 7%. Berapakah uang yang harus dibayarkan pada saat awal? Maka kita cukup menghitungnya dengan cara bahwa kita tahu kita mau memanennya uang tersebut di 20 tahun yang akan datang dengan nilai 25.000 dolar. Saat ini mungkin kita habis usaha dan mendapatkan uang, kita mau bayar sekarang supaya lebih murah dengan bunga 7%. Jadi kita ingin mendapatkan 25.000 dalam 20 tahun, maka kita hitungnya P sama dengan SERT atau 25.000 kali E pangkat 0,07, 7% tadi, kali 20, atau 25.000 kali E pangkat min 14, atau 6.165. Artinya kalau Anda punya 6.165 dolar sekarang, dan tingkat bunganya adalah 7%, 20 tahun yang akan datang, Anda akan mendapatkan 25.000 dolar. Hal yang sama itu dilakukan oleh misalnya di BPJS. Begitu Anda bekerja, maka ada potongan BPJS. Anda membayarnya iuran per bulan yang diakumulasikan nanti pada saat pensiun atau saat ini saat Anda selesai bekerja atau
terjadi kecelakaan, Anda, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, maka akan mendapatkan nilai yang sudah dipertanggungkan dengan cara menghitung seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah, belum terakhir, annuities. Annuities itu kita mengikuti deret, baik itu deret hitung maupun deret ukur. Deret hitung adalah yang bertambah-tambah, deret ukur adalah yang berkalian. Jadi satu geometric sequence atau deret ukur dengan nilainya A dan rasionya, peningkatan rasionya adalah R, maka akan mendapatkan A, kemudian A, R, R kuadrat, A kali R kuadrat, A kali R pangkat 3, A kali R pangkat N-1. Sebagai contoh misalnya sekuensinya A-nya 3 dan rasionya adalah setengah, N-nya 5. Maka 3 kali 3 pangkat setengah, kali setengah, 3 kali setengah pangkat 2, 3 kali setengah pangkat 3, dan 3 kali setengah pangkat 4. Oke, itu deret ukur. Nah, dengan hal yang sama, misalnya A-nya sama dengan 1, R-nya 0,01, dan N-nya 4. Maka 1 kali 0,1 pangkat 1 kali tadi apa, R-nya adalah 0,1 pangkat 01, kemudian seterusnya menjadi 0,1, 0,001, 0,01, Sedangkan kalau kita ganti misalnya A-nya bukan angka tapi P pangkat E min KL, dan E-nya adalah R-nya adalah E pangkat min KL, E pangkat min KL, dan jumlah periodenya adalah D. Maka PE yang pertama adalah PE pangkat min KL, yang kedua adalah PE pangkat min 2 kali KL, dan seterusnya sampai PE sama dengan P kali E pangkat min D KL. Ini adalah ini. Nah, bagaimana kalau jumlahnya? Sesuai dengan rumusnya penjualan geometri, maka S sama dengan jumlah I sama dengan 0 sampai N-1. Ya, ingat N-1 karena dia 1, 2, 3, 4. Ini 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Walaupun 3 jadinya 1. Jadi makanya N-1. Jumlah dari A kali R pangkat I, atau sama dengan A kali 1 pangkat dikurangin R pangkat N dibagi 1 min R untuk R yang tidak sama dengan 1. Ini rumusnya. Dan rumus-rumus ini juga digunakan nanti dalam loan amortization. Berikut adalah jumlah geometric sequence dari 1,5 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi A-nya 1, R-nya setengah, N-nya 7. Maka sama dengan A1 plus R pangkat N dibagi 1 per R. 1 kali 1 dikurangin setengah pangkat 7. R pangkat N. R-nya setengah pangkat 7. Dibagi 1 min setengah. Akan sama dengan 127 dibagi 128 dibagi setengah. 108 bagi setengah sama dengan 4, atau 127 dibagi 24. Kita lanjut dengan present value of annuity. Present value of annuity adalah jumlah present value untuk seluruh paymentnya. Maka rumusnya adalah A sama dengan R. R itu adalah cicilannya. A itu adalah jumlah present value-nya. 1 plus R pangkat min 1 ditambah R pangkat kali 1 pangkat plus R min 2 dan seterusnya sampai pangkat min N. Itu adalah present value dari suatu cicilan atau tabungan. Ini contohnya adalah carilah berapa nilai sekarang dari kalau Anda membayar $100 per bulan selama 3,5 tahun dengan tingkat bunga 6% compounded monthly.
Maka kita tahu bahwa cicilannya atau tabungannya adalah $100, R sama dengan 100. Terus tingkat bunga per periodenya sama dengan 6% dibagi 12 karena dia per bulan komponennya. Jadi sama dengan 0,005 dan periodenya sama dengan 3,5 tahun kali 12 sama dengan 42. Nah, kita biasanya bisa menggunakan tabel. Kebetulan tabelnya di sini tidak nampak di Anda, tapi bisa saya nanti tambahkan di PowerPoint ini. Di buku ada tabel A ini, cara membacanya adalah cari tahunnya dan cari tingkat bunganya. Ketemulah angka bahwa A42 di appendix B, di dalam buku di appendix B, A42 0,05 adalah 37,7983. Dan ini biasanya tabel ini digunakan oleh oleh petugas bank untuk mengecek, oh ya sekian Pak, indeksnya sekian Pak. Itu yang dimaksud adalah tabel ini tadi. Tabel annuity ini. Jadi oleh karena itu berapakah nilai sekarangnya? A sama dengan setara dengan 100 kali 37,79 atau sama dengan 3.779,83 dolar. Kalau Anda menabungkan $100 per bulan selama 3,5 tahun dengan tingkat bunga 6% bulanan, itu sama dengan Anda memperoleh uang saat ini $3.779,83. Kalau nilai nantinya berapa? Ya, dihitung aja $100 kali 3,5 tahun. Jadi sama dengan 100 ya kali 36 ya. Ya 100 kali 36 kali sama dengan 3.600.000. Ini tanpa bunga. Nah, ini nilainya adalah sekian. Jadi bunganya berapa? Ini. 170 kurangi 600 ya. Sorry, kurangi 3.600. 3.600 ya, jadi dia adalah $179. Dikit ya kelihatannya $179 ya. $179 itu kalau dirupiahkan sekarang menjadi kali 15.000 ya, tinggal hitung aja. Dari sini dia pakai S sama dengan R kali A gini kan. Nah, ini yang berikutnya adalah sinking fund. Biasanya digunakan untuk misalnya menggantikan peralatan di suatu pabrik, itu maka perusahaan juga menabung. Sebagai contoh, sebuah mesin yang berharga $7.000, itu $7.000 dia harga belinya, dan akan digantikan setelah umurnya 8 tahun. Kalau mobil kan 5 tahun dan lain-lain. Nah, pada saat 8 tahun nilai mesin tersebut adalah sisanya adalah $700. Salvage value-nya adalah 700. Maka dibuatlah sinking fund. Jumlah dana yang akan disimpan sampai akhir tahun ke-8 adalah selisih antara berapa harga beli dikurangi nilai sisa salvage value. Jika kita lakukan equal payment, maka berapakah dana yang harus diletakkan pada akhir quarter jika nilai dana tersebut memperoleh bunga 8% compounded quarterly. Maka kita mulai menghitungnya adalah dengan pertama kita tahu 8 tahun, maka 700 dikurangi 7.000 dikurangi 700 adalah dia perlu $6.300.
N-nya berapa? N sama dengan 4 bulan, 4 kali per tahun, kali 8 tahun, 32. R-nya adalah 0,08 dibagi 4, 0,02. S-nya adalah 6.300. Maka kita gunakan di sini pakai S, yaitu 6.300 sama dengan R kali S 32 0,02. Jadi dia akan bertambah terus sampai ini. Nah, kalau kita sama, jadi R sama dengan S dibagi tabel S tadi. Tapi bisa juga kita gunakan tabel S ini, kita gunakan angka yang apa namanya? Kita gunakan model yang tadi dengan menghitung. Nah, kalau di sini bahwa dia berarti tiap tahun harus tiap bulan, tiap 3 bulan dia harus menyisihkan dana 142,45. Kita harus cari berapa S-nya di sini melalui tabel. Tapi kalau panjang menggunakan rumus-rumus ini. Perhatikan di sini rumusnya R A dibagi ANR. ANR ini seper ANR sama dengan ini. 1 per ANR sama dengan ini. Jadi kalau ANR maka akan sama dengan ini dibalik. Ya, tinggal dibalik saja. A N min R min K min plus 1 dari R akan sama dengan ini. Jadi A ini sama dengan ini. Anda boleh menggunakan tabel, boleh menggunakan perhitungan. Sama ini. ANKR. Berarti dia sama dengan menggunakan ini. Ini sama. Iya, sama juga ANKR. Ya. Rumus ini. ANR. Berarti ikut yang atas. Ingat, dibalik. Dibaliknya gimana? Seperti tadi. Jadi 1 min 1 plus R pangkat N. N min 1 min N dibagi R. Gitu. Kan tinggal dibalik saja. Ya. Jadi ini tinggal dibolak-balik. Kalau dia dari 1 per ANR menjadi NANR. Nah, rumus-rumus ini juga digunakan di dalam amortization of loan atau penghitungan bunga cicilan. Penghitungan cicilan satu misalnya beli kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, dan lain-lain. Contoh di sini adalah seseorang akan membeli rumah dengan harga 170.000 dolar yang akan diperoleh dengan cicilan 20 tahun dengan tingkat bunga 7,5% compounded monthly. Carilah berapa monthly payment-nya, carilah berapa total bunga yang dikenakan padanya, carilah principal remaining setelah 5 tahun. Berapa sisa utangnya setelah sisa 5 tahun. Kita lanjut. Maka kita cari dengan rumus-rumus tadi. R sama dengan 170.000. 170.000 adalah hutangnya, annuity-nya. Ini R per periode. 1 min R per periode pangkat periode. 240. Monthly payment karena dia 20 tahun kali 12 sama dengan 240. Jadi kita cari N sama dengan 12 tahun 12 bulan kali tahun sama dengan 240. Kemudian kita cari lagi apa? R. R-nya adalah 7% per 12. 7% ya. Asal ini lihat di sini adalah 7% per tahun sama dengan 0,00
625. Aduh, acok. 0,00625. 625. Oke. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa dia per bulannya harus mencicil 1.369,59. Berapa interest yang harus diterapkan, interestnya, bunganya? Ya kita lihat aja, dia $240 kan, 240 kali bayarnya, sebanyak 1.369. Dikurangin nilai amortisasinya, nilai barang yang dibelinya, sisanya adalah 158.682. Itu adalah bunga selama 20 tahun. Kemudian berapakah nilai awalnya, principal value-nya? Maka 1.369 kali 1 min sekian sama dengan 147,73374. Ini yang kemudian dicicil setiap bulannya adalah sebesar ini. Kalau ini principal value pada tahun ke-5. Oke. Berapakah sisa utangnya pada saat tahun ke-5 ini? Ya. Anda upload dulu di Excel file open new. Di Excel itu ada yang namanya loan calculator, loan. Maka akan muncul ini atau yang mana saja Anda yang mana. Ada mortgage calculator, ada loan calculator yang paling gampang. Kita ambil yang gampang saja dulu. Oke, saya download. Jadi di sini adalah loan calculator. Kita contohkan di sini. Jumlah dari utangnya tadi berapa? 170.000. Dengan interest rate-nya adalah sebesar, oh ini kebanyakan nolnya, 170.000. Oke, interest rate-nya adalah $7. Lama ini adalah 20. Sehingga kita dapatkan bahwa ini paymentnya adalah 13 sekian, ya kan? Dengan jumlah paymentnya adalah ini. Kapan mulai nyicilnya? Misalnya nyicilnya mulai tanggal 31 bulan Juli. Total interestnya sekian. Kalau ini, kalau kita ganti di sini mulai tanggal 1 bulan, saya buang dulu ini, 1 Januari 2020, maka dia akan menjadi sama saja. Di sini maka schedule pembayarannya akan Anda lihat di sini, schedule pembayarannya. Pembayaran pertama sampai pembayaran ke 240. Kemudian tadi kan ditanya pada saat tahun ke-5, berarti pada periode tahun ke-5 itu di tahun ke-5, 5 tahun kali 12 adalah 60. Di 60 maka prinsipalnya adalah 147, sekian. Dengan cepat bisa Anda lakukan seperti ini. Oke.